wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zakaria Permana di channel Bisa Matematika. Channelnya belajar matematika mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Oke, kita langsung saja. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, jadi ketika kalian telah menonton video ini, yang pertama dapat menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan A, B. Nah, yang kedua dapat menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran yang diketahui persamaannya. Jadi diharapkan setelah menonton video ini, kalian bisa menentukan persamaan lingkaran, menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran, ya. Oke. Nah, lingkaran. Nah, secara lingkaran itu yang merupakan bangun datar yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya adalah roda sepeda, kemudian ada uang koin, jam dinding, gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai persamaan lingkaran? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat contoh dari lingkaran gitu ya, seperti roda sepeda, uang koin, jam dinding gitu ya. Ini merupakan lingkaran yang sempurna gitu ya. Jadi tidak istilahnya tidak beraturan gitu ya. Semuanya antara jari-jarinya ini sama semua gitu ya. Nah, cara membuatnya bagaimana sih gitu ya? Nah, pasti ini dibuatnya dengan menggunakan mesin atau alat gitu ya. Kalau misalnya kita gambar manual gitu ya, belum tentu juga kita bisa membuat lingkaran yang sempurna gitu ya. Nah, alat yang digunakan untuk membuat atau mencetak ini gitu ya. Nah, biasanya dikontrol oleh sebuah komputer gitu ya. Dan komputer tersebut, nah untuk mencetak ini biasanya dia menggunakan persamaan lingkaran. Jadi nanti kalau misalnya kita mau buat lingkaran nih, mau jari-jarinya berapa, nah disetting berdasarkan persamaan lingkarannya. Jadi sangat penting sekali kita belajar mengenai persamaan lingkaran gitu ya, karena banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini definisi dari lingkaran. Nah, lingkaran itu didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu yang selanjutnya disebut pusat dari lingkaran. Nah, jarak dari pusat ke titik-titik pada lingkaran disebut dengan jari-jari dan disimbolkan dengan R gitu ya. Nah, jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik nih, titik-titiknya ada di sini ya. Nah, dia memiliki jarak yang sama terhadap satu titik, yaitu titik pusat lingkaran gitu ya. Nah, jarak antara kumpulan titik tersebut ke titik pusat lingkaran disebut dengan jari-jari. Jadi syaratnya disebut lingkaran, dia jarak titik-titiknya dia harus sama semua. Misalnya kalau misalnya di sininya ada yang berbeda sedikit, berarti dia sudah bukan termasuk ke dalam lingkaran gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah lingkaran yang pusatnya di titik 0,0. Nah, ini ada contoh gambar lingkaran. Titik pusatnya berada di titik 0,0 atau perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika kita tarik sebuah garis ya dari titik pusat lingkaran, titik pusat lingkaran ke suatu titik yang ada pada lingkaran, misalnya dia titik A, X, Y gitu ya. Yang ini, nah ini. Kemudian kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu X yang melalui titik A tersebut. Misalkan ini ya. Nah, ini tegak lurus dengan sumbu X gitu ya. Maka dia akan membentuk satu segitiga siku-siku. Ya. Siku-sikunya di sini. Nah, dia akan membentuk satu segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan definisi dari lingkaran tadi, bahwa yang namanya lingkaran itu dia memiliki jarak yang sama antara kumpulan titik-titiknya dan titik pusat, atau dia R ininya sama gitu ya. Nah, maka untuk menentukan persamaan lingkarannya, kita harus menentukan R-nya ini gitu ya. Nah, R-nya ini karena dia terbentuk dari segitiga siku-siku atau dia
termasuk ke dalam hipotenusanya dari segitiga ini atau ya sisi miringnya, maka dia berlaku hukum Pitagoras. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum Pitagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan dua sisi lainnya yang dikuadratkan gitu ya. Maka sini sisi miringnya adalah R ya, berarti nanti R kuadrat sama dengan gitu ya, ini alasnya adalah X, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, atau bisa kita tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berdasarkan definisi bahwa lingkaran itu himpunan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Ini mau ditariknya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini juga tetap sama, yaitu R ya, jari-jari. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa bersama lingkaran yang pusatnya di 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya di 0,0. Jadi kalau kita mau menggambar lingkaran ya dalam bidang kartesius, ini persamaan yang digunakan. R-nya itu sebagai adalah jari-jarinya gitu ya. Oke. Nah, sebagai contoh soal ini persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,4 gitu ya. Nah, kita disuruh menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Berarti kalau kita gambarkan ini ya, pusatnya di 0,0, kemudian dan melalui titik 3,4. Jadi 3,4 ini adalah satu titik yang ada pada di lingkaran gitu ya. Nah, jadi untuk menentukannya kita gunakan persamaan tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya itu adalah jari-jarinya, X dan Y itu adalah titik yang dilalui lingkarannya. Karena di sini jari-jarinya tidak ada, maka kita harus tentukan dulu jari-jarinya ya. Tinggal kita masukkan nih titik yang dilaluinya, berarti 3 sebagai X-nya, 4 sebagai Y-nya. Jadi kita substitusikan, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 25, berarti jari-jarinya adalah 5. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan lingkarannya, berarti tinggal kita substitusikan jari-jarinya yang sudah kita ketahui. Berarti R-nya itu adalah 5 atau R kuadratnya sama dengan 25, berarti persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 ya. Jadi lingkaran ini yang melalui titik 3,4 gitu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 berjari-jari 3. Nah, kalau tadi yang dilalui lingkarannya, titik yang dilalui lingkaran, kalau sekarang jari-jarinya yang diketahui. Nah, ini soalnya mudah sekali ya, tinggal kita ini diketahuinya pusat titiknya di 0,0 dan jari-jarinya 3. Tinggal kita substitusikan nih ke persamaan lingkaran tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena di sini jari-jarinya 3, tinggal kita ganti dengan 3 ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, jadi persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 berjari-jari 3 adalah ini persamaannya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke. Itu contoh soal yang kedua. Nah, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 menyinggung garis 12X min 5Y min 39 sama dengan 0. Nah, ini variasi soal yang berbeda lagi ya. Kalau kita gambarkan nih, misalkan ada sebuah lingkaran, kita tidak tahu nih jari-jarinya berapa. Nah, kemudian dia menyinggung garis 12X min 5Y min 39 sama dengan 0 gitu ya. Nah, saling bersinggungan. Karena menyinggung garis ini gitu ya, maka jari-jarinya adalah titik pusat dengan garis ini gitu ya, atau di titik singgung ini jari-jarinya ya. Jari-jarinya sama dengan jarak antara titik pusat lingkaran ke garisnya gitu ya. Nah, maka karena ini garisnya bersinggungan, berlaku rumus ini. Nah,
ketika dia lingkarannya menyinggung satu garis, maka berlaku rumus R sama dengan nilai mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, ini berlaku ini. Dengan X1, Y1 adalah titik pusat lingkarannya. Sementara A, B, C-nya adalah koefisien, ya, A-nya itu koefisien X, B-nya koefisien Y, C-nya adalah konstanta pada garis yang bersinggungan. Nah, di sini titik pusat lingkarannya adalah 0,0, berarti X1-nya 0, Y1-nya 0. Kemudian untuk di garisnya 12X min 5Y min 39 sama dengan 0. Nah, berarti si A-nya adalah 12, B-nya adalah min 5, C-nya sama dengan min 39. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke sini. A-nya tadi 12, kita ganti. X1 adalah 0, ditambah B-nya negatif 5, Y1-nya 0, ya, ditambah C-nya min 39 per akar A kuadrat. A-nya 12, berarti 12 kuadrat ditambah B-nya negatif 5, berarti negatif 5 kuadrat. 12 kali 0. Nah, 12 kali 0 berarti kan 0, ya. Min 5 kali 0 juga 0, tambah min 39, jadi min 39. 12 kali 12 144, min 5 kali min 5 jadi 25. 144 tambah 25 berarti 169. 169 kita akarkan jadi 13. Negatif 39 per 13, ya. Hasilnya sama dengan 3. Kenapa ini negatif 39 dibagi 13 hasilnya 3? Harusnya kan negatif 3, ya. Nah, kenapa jadi 3? Karena di sini ada nilai mutlak, ya. Ingat, kalau nilai mutlak itu yang negatif berarti jadi positif, gitu, ya. Nah, maka persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ini, gitu, ya, yang menyinggung garis ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tinggal R-nya adalah 3. Di sini salah menulisnya, harusnya 3. Sini jadi 3 kuadrat, gitu, ya, harusnya, ya, sama dengan 9 harusnya. Ini salah nulis, ya. Jadi ini harusnya 3 kuadrat atau 9, gitu, ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, gitu. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke lingkaran yang berpusat di A, B. Tadi untuk yang pusatnya di 0,0. Jadi maksudnya berpusat di A, B itu, nah, posisi titik pusatnya bebas, mau di titik manapun. Misalnya 2,0, 3,2, min 5,10 misalkan, ya. Nah, ini sebagai contohnya gambar ini, ya. Nah, dia titik pusatnya di sini, di X-nya sebesar A, Y-nya sebesar B, gitu, ya. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya juga sama kayak yang tadi, ya. Cuma bedanya kalau di sini kan jari-jarinya ini R-nya di sini, ya, R kuadrat, gitu, ya. Berarti X-nya ini kan. Nah, X-nya itu, lihat, kalau misalkan tarik garis ini, berarti titik ini itu sampai si X, gitu, ya. Kalau ini A, berarti panjang dari titik ini ke sini adalah X dikurangi H, gitu, ya. Kalau misalnya nih, misalkan di sini 4, di sininya 5, berarti panjang dari sini ke sini adalah 5 dikurangi 4 sama dengan 1, gitu, ya. Nah, maka si alasnya itu adalah X dikurangi A, gitu, ya. Nah, sementara kalau di sini, nah, si ininya, Y-nya, kalau tadi Y, ya, di sininya kan Y sampai sini, kemudian B-nya sampai sini posisinya. Berarti panjang dari sini, ini, ya, berarti Y dikurangi B, gitu, ya. Nah, maka bentuk persamaannya, tadi kan alasnya ini, ya, X min A dikuadratkan, tadi kan X kuadrat. Jadi kalau yang sekarang jadi X min A kuadrat ditambah yang ini tadi Y min B, berarti Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu, ya. Prinsipnya sama aja, gitu. Nah, dengan A dan B kecilnya ini adalah titik pusat lingkarannya, gitu, ya. Kemudian R-nya adalah jari-jarinya, gitu. X, Y adalah titik yang dilalui lingkarannya, gitu, ya. Jadi tinggal tambahin aja X min A, Y min B, gitu, ya.
Kalau tadi X kuadrat saja, Y kuadrat saja, kalau ini ada min A, min B. A dan B-nya adalah titik pusat lingkaran. Gitu. Itu untuk yang berpusat di A, B. Ini contohnya nih, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,1 dengan jari-jari 5. Nah, berarti kalau digambar ini ya, pusatnya 2,1, jari-jarinya 5. Nah, ini titik pusatnya 2,1, berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. R-nya 5. Berarti persamaan lingkarannya kita gunakan yang ini ya, karena pusatnya di A, B. Tinggal kita substitusikan nih, A-nya 2, B-nya 1, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, atau X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini juga persamaannya ya dari lingkaran ini. Sampai sini juga sudah betul gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi sebetulnya cuma ada dua ya, pusat di 0,0 dan satu lagi A, B. Tapi ada juga yang bentuk umum yang biasa digunakan dari persamaan lingkaran ya. Ya dari lingkaran yang pusatnya dari A, B. Ya, karena ini lingkaran yang pusatnya di A, B, yaitu kita jabarkan dulu nih, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Kita jabarkan. Nah, menjadi X min A dikuadratkan, hasilnya X kuadrat min 2X tambah A kuadrat. Ini dari mana? Ingat. Nih, X min A kali X min A. X min A dikuadratkan berarti kan X min A kali X min A. Ngitungnya jadi X kali X jadi X kuadrat. X kali min A jadi min AX. Min A kali X jadi min AX. Min A kali min A jadi A kuadrat. Min AX dikurangi AX ya, jadi min 2AX plus A kuadrat. Nah, ini. Ya, jadi ini hasil dari penjabaran ini gitu ya. Y min B dikuadratkan juga sama hasilnya ya. Jadi Y kuadrat min 2BY tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel X di sebelah kiri gitu ya. Yang enggak ada di sebelah kanan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian R kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri menjadi YX kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan A besar ini, A kapitalnya ini adalah min 2AX, min 2A. Kemudian B-nya itu adalah min 2B ini gitu ya. Dan C adalah A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Nah, maka bentuk umum persamaan lingkarannya jadi min 2A-nya diganti oleh A kapital, min 2B-nya diganti oleh B, ininya diganti oleh C. Jadi ini bentuk umum dari persamaan lingkaran gitu ya. Si A ini koefisiennya X ini bukan titik pusat lingkaran. Ingat, kalau titik pusat lingkaran itu A, B yang ditulis dalam huruf kecil gitu ya. Kalau A besar B besar ini bukan pusat lingkaran gitu ya. Nah, ini biasanya bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini juga termasuk ke dalam persamaan lingkaran gitu ya. Oke. Nah, cara menentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran bentuk umum ya. Nah, jadi untuk menentukan misalkan nanti juga ada soal yang misalkan ini persamaan lingkarannya, tentukan titik pusat dan jari-jarinya. Nah, kalau untuk menentukan titik pusatnya berarti kan kita harus menentukan A kecil ya. Nah, ingat tadi permisalan tadi, A itu sama dengan min 2A. Berarti si A kecilnya sama dengan A dibagi min 2 gitu ya, atau min A per 2 ya. Ini untuk titik pusat si A nya. Kemudian kalau B nya berarti min 2B sama dengan B sama dengan B kapital dibagi min 2 atau min B per 2 gitu ya. Nah, untuk jadi titik pusatnya berarti ini min A per 2, min B per 2 gitu ya. Nah, kalau untuk jari-jarinya kan tadi ada di sini ya, C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Tinggal kita tukar tempat aja. Min R-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi positif, R kuadrat. C-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi min C.
Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C. Nah, maka untuk menentukan jari-jarinya berarti R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C. Nah, selain ini bisa juga, atau misalkan si A nya kita ganti ke sini gitu ya, jadi min A per 2, ini boleh. Jadi tanpa harus, misalkan kita mau menentukan jari-jari, jadi tanpa harus menentukan titik pusat lingkarannya dulu, bisa langsung pakai rumus min A per 2 pangkat 2 tambah min B per 2 A pangkat 2 gitu ya, dikurangi C, ininya tetap. Atau bisa juga ini ya, 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurangi C gitu ya. Nah, ini bisa pakai rumus ini, bisa ini ya. Kalau ini berarti pakai titik pusatnya harus diketahui, kalau ini tanpa harus diketahui titik pusatnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6AX tambah 4Y dikurangi 23 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran tersebut. Nah, ini kan lingkaran dalam bentuk umum ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari titik pusatnya, kita tuliskan dulu nih. Jadi si A kapitalnya adalah koefisien dari X berarti min 6. Kemudian B-nya adalah 4 dan C-nya sama dengan negatif 23. Nah, untuk mencari pusat lingkarannya tadi A sama dengan min 2A. Berarti sininya sama dengan min 6. Berarti A-nya min 6 per min 2 sama dengan 3. Ya, sekarang untuk B-nya, B sama dengan min 2B. Di sini B-nya adalah 4, berarti sama dengan 4. Berarti untuk B kecilnya adalah 4 dibagi min 2. Ya. Jadi negatif 2. Ya. Nah, maka titik pusat lingkarannya adalah 3, negatif 2. Gitu ya. Untuk jari-jarinya tinggal kita substitusikan aja kalau misalnya mau gunakan rumus ini. A-nya kan sudah dapat nih 3, berarti 3 kuadrat, B-nya adalah min 2 kuadrat, dikurangi C, C-nya negatif 23, berarti dikurangi negatif 23. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9, negatif 2 pangkat 2 jadi 4, negatif kali negatif 23, jadi plus 23, dijumlahkan, ini 9 tambah 4, 13, tambah 23, jadi 36. Ya, akar 36 adalah 6, gitu ya. Nah, jadi titik pusat dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y dikurangi 23 sama dengan 0 adalah 3, min 2 dan jari-jarinya adalah 6, gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua nih, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 4Y min 11 sama dengan 0, gitu ya. Nah, jawab. Nah, ini diketahuinya A-nya berarti ini ya, sama dengan 2. B besarnya adalah min 4. C-nya sama dengan min 11. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk titik pusat, tadi A sama dengan min 2A, berarti A-nya di sini kan 2 ya. Jadi 2 sama dengan min 2A, berarti A kecilnya 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Kemudian yang B besarnya adalah sama dengan min 2B, B besarnya min 4, berarti kita ganti min 4 sama dengan min 2B. Berarti B kecilnya adalah min 4 bagi min 2 sama dengan 2. Nah, maka titik pusat lingkarannya negatif 1,2. Gitu ya. Nah, untuk jari-jarinya tinggal kita substitusikan lagi. R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Berarti A-nya negatif 1, B-nya 2. Gitu ya. Negatif 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi C-nya min 11. Nah, yang jadi min 1 kuadrat jadi 1, 2 kuadrat sama dengan 4, min kali min gitu ya, jadi positif 11, jadi 1 tambah 4 tambah 11 hasilnya akar 16 ya, berarti R nya adalah 4 gitu ya. Nah, jadi titik pusat dari lingkaran ini adalah min 1,2 dan jari-jarinya adalah 4 gitu ya. Oke, bisa ya untuk persamaan lingkaran. Jadi kalau bersama lingkarannya ada 2 ya,
Pertama yang pusatnya di 0,0, yang kedua adalah di pusat A, B gitu ya. Tadi kalau 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau di A, B, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kalau dalam bentuk umum, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. Itu juga sama persamaan lingkaran ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nanti di kolom deskripsi akan disediakan form soal ya. Jadi kalian teman-teman semua bisa coba kerjakan sebagai bahan latihannya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.